sekolah kopi ini menurut saya menjadi salah satu bagian penting sebenarnya, karena memang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani itu supaya produksi kopinya bagus adalah butuhnya edukasi dan promosi, kemudian juga pelatihan-pelatihan untuk para petani. Oke. Halo Tribuners, selamat datang di podcast Tribun Lampung Mata Lokal Memilih bersama dengan Mutiara. Nah, seperti biasa kalau berbicara tentang Mata Lokal Lampung, kita akan menghadirkan narasumber yang akan berpartisipasi atau berkontestasi ya di pemilu 2024. Nah, kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang, tentunya berbagi pengalamannya dan juga berbagi pendapatnya nih perihal apa saja yang kira-kira program yang pas untuk di Lampung dan sebagainya. Dan kali ini sudah hadir di pagi yang luar biasa cerah ini tentunya untuk menemani kita, yaitu Bang Hantoni Hasan selaku Bacalek DPR RI dari Partai PKS. Halo Bang Hantoni Hasan. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Nah, sebelum kesini mungkin ada agenda lain gak nih Bang? Nanti setelah podcast ini baru ada agenda lain ya? Kemudian sore, kegiatan-kegiatan biasalah. Iya, oke. Nah kalau ini kan banyak sekali bacalek-bacalek ini yang mulai mempersiapkan tentunya program kerja, melihat masalah yang ada di daerah ataupun kira-kira potensi yang ada di daerah yang bisa dikembangkan. Dan kali ini ada salah satu topik yang menarik yang akan kita ulas seputar komoditas perkebunan yang sebenarnya cukup menghasilkan uang yang luar biasa dan memang terkenal nih dari Lampung, yaitu kopi Robusta. Nah, tapi sebelum kita beralih ke topik tersebut, mungkin Mutiara ingin bertanya dulu nih Bang, sejauh ini bagaimana Bang persiapannya untuk menghadapi Pilpres ataupun pemilu 2024? Ya, seperti yang kita pahami bahwa setiap 5 tahun sekali itu kan khususnya di Indonesia itu mengadakan perhelatan ya, atau orang sering nyebutnya pesta demokrasi, yang sebenarnya hakikatnya adalah dalam rangka mengevaluasi ya perjalanan kebangsaan kita, khususnya pemerintah dan pemerintahan, kemudian tentu termasuk di dalamnya anggota legislatif. Dan evaluasi ini tentu kita berharap akan menghasilkan perbaikan-perbaikan melalui sekaligus pergantian rejim lah kalau istilah orang sekarang. Dan tentu bagi masyarakat adalah apabila dia menganggap selama ini orang-orang yang mewakili mereka itu sudah bagus, ya layak untuk dipertahankan. Kemudian juga mungkin yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya, bukan mencontoh ya sebenarnya apa yang dikatakan perubahan dan perbaikan jargon yang selama ini ya sebenarnya itu ada sesuatu yang niscaya ya di dalam kehidupan kita ini, kan nggak ada yang tidak berubah kan. Kita sesungguhnya butuh perubahan, dan bukan hanya sekedar perubahan tapi perbaikan. Nah, ajang pesta demokrasi itulah tempatnya sebenarnya untuk mengevaluasi, untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau terkait dengan legislatif ini kan memang khususnya Provinsi Lampung ini kan kita di DPR RI itu kan dari Lampung itu, karena kita adalah sistem proporsional, sudah dihitung, maka yang mewakili masyarakat Lampung secara keseluruhan itu adalah 20 orang di DPR RI, dan dibagi dua sama persis. Daerah pemilihan 1 itu 10 orang, daerah pemilihan 2 10 orang. Ya, kebenaran saya termasuk yang diamanahkan oleh partai saya PKS untuk dicalonkan menjadi anggota DPR RI dapil 1. Nah, tentu sebagai orang yang nanti akan diamanahkan untuk menjadi wakil rakyat, saya merasa ini adalah sebuah amanah yang ketika nanti kita menjadi wakil rakyat itu harus bisa menjadi juru bicara rakyat, harus bisa menjadi jubir rakyat, dan harus bisa menjadi wakil yang sebenarnya
artinya mewakili apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Oke. Iya. Nah, ketika kita mewakili kepentingan masyarakat, tentu kita harus memahami apa yang menjadi problem masyarakat. Dan juga apa yang menjadi kebutuhan dari apa yang masyarakat. menjadi kebutuhan mereka dan bagaimana cara memperjuangkannya. Oke. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi Bang Antoni, ini kan sebenarnya ada yang menarik ya. Ada salah satu bentuk program kerja mungkin bisa dikatakan seperti itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung masyarakat, khususnya para petani kopi nih. Yang ini cukup menarik perhatian karena ternyata di Lampung Barat ini ada sekolah kopi yang sudah berdiri dari tahun 2020 dan menjadi salah satu sekolah kopi yang ada di Indonesia ini, pertama ada di Indonesia. Nah, menurut Bang Antoni sendiri, bagaimana Bang Antoni menanggapi hal tersebut? Ya, memang khusus di Lampung ini kan, khususnya daerah Tanggamus, Lampung Barat ya dan sekitarnya itu, ini merupakan sudah karunia Tuhan ya, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Karena nggak banyak sebenarnya di Indonesia ini yang daerah-daerahnya bisa menghasilkan kopi. Betul. Khusus tanaman kopi ya. Itu kalaupun misalnya ada daerah-daerah tetapi dia spot-spot, misalnya kayak Lampung terkenal sebagai kopi Lampung, tapi kan sebenarnya kan spotnya hanya terbatas ya. Iya, betul. Misalnya yang bagus itu memang daerah Tanggamus dan Lampung Barat. Ya. Dan secara umum kopi ini menjadi komoditi yang dicari-cari dan terbatas. Jadi maksud saya itu adalah komoditi yang dibutuhkan orang, tetapi jumlahnya nggak banyak. Antara permintaan sama tersedianya barang itu nggak stabil. Nggak stabil, dan juga karena kan kopi ini juga kan sifatnya kan diproduksi ya oleh alam. Dia tidak seperti di pabrik yang kapanpun kita bisa kita buat sepanjang bahan bakunya ada. Kalau ini kan tergantung alam. Contoh misalnya sekarang ini termasuk keberadaan kopi khususnya di Lampung ini sebenarnya sudah lagi langka-langkanya. Ya, dikarenakan musim juga kan ini emang lagi bisa dikatakan panas ekstrim ya, seperti itu. Yang biasanya misalnya panen kopi itu, yang panen rayanya itu bisa berlangsung paling tidak 6 bulan misalnya gitu kan. Ini ternyata ini 4 bulan itu sudah mulai kelihatan sudah habis kopi itu, sudah sangat sedikit. Dan sekarang ini adalah termasuk harga-harga sedang tinggi-tingginya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bisa mengelola anugerah yang sudah diberikan oleh Allah ini, tanaman kopi ini dengan baik ya, keberlangsungan produksinya, kemudian produksinya bagus, karena ini adalah barang terbatas tapi dicari banyak orang, maka sebenarnya logikanya ini sebenarnya bisa menghasilkan keuntungan yang besar, yang baik, yang bagus. Ini bisa mensejahterakan petani. Nah, tentu upaya-upaya supaya misalnya agar petani kopi ini bisa sejahtera ya, semua upaya-upaya itu tentu patut kita apresiasi. Wabil khusus sekolah kopi yang di Lampung Barat. Menurut saya itu adalah suatu terobosan yang sangat bagus ya, sangat baik, karena yang saya ketahui itu kan sekolah kopi ini dia memadukan beberapa hal, bukan hanya sekedar memberikan edukasi ya kepada para petani kita, juga sekaligus memberikan pelatihan ya. Edukasi itu adalah bagian dari edukasi. Itu misalnya adalah ini juga jadi tempat pariwisata ya kan, pariwisata kopi, kemudian mungkin tempat ajang festival ya, pengenalan kopi dan sebagainya. Menurut saya ini keberadaan sekolah kopi ini sudah sangat bagus, tentu kita apresiasi, dan tentu juga ini memang perlu kita lihat sejauh mana keberhasilannya, apa-apa saja yang perlu diperbaiki kan, apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, sekolah kopi ini menurut saya menjadi salah satu bagian penting sebenarnya, karena memang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani itu supaya produksi kopinya bagus adalah butuhnya edukasi dan promosi
kemudian juga pelatihan-pelatihan untuk para petani. Oke, jadi secara tidak langsung Bang Hantuan ini mengatakan bahwasannya sekolah kopi ini bisa menjadi solusi ya untuk meningkatkan kualitas dari kopi hasil dari Lampung, bisa dikatakan seperti itu Bang? Betul, kalau kita bicara kopi ini, kalau kita bicara kualitas, kita bicara produksi, saya kira ini adalah salah satu bagian dari solusi. Oke. Tapi kalau kita bicara kebutuhan petani, sebenarnya bagaimana petani sejahtera. Ya, kalau kita bicara berhenti kepada kopinya bagus, petani misalnya memproduksi kopi baik, mutunya bagus, kemudian produksinya banyak, itu selesai di situ sekolah kopi. Tapi kalau mau mensejahterakan petani, saya kira ini butuh upaya-upaya yang lain, yang harus terintegrasi upaya-upaya ini. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan pemerintah Lampung Barat sudah sangat bagus, tapi menurut saya itu jangan berhenti di situ. Oke, jadi perlu ada inovasi-inovasi lainnya. Nah, kalau dari Bang Hantoni sendiri, apa Bang kira-kira inovasi yang pas atau program kerja yang pas memang untuk bisa tidak hanya fokus meningkatkan kualitas kopi yang dihasilkan dari Provinsi Lampung, tapi juga ternyata bisa meningkatkan kesejahteraan para petani kopi ini, Bang? Ya kan sebenarnya kan persoalan petani ini kan bukan hanya di persoalan produksi. Dia kalau istilah orang ini lagi ngetren itu kan ada persoalan dari hulu sampai hilir. Kalau hulunya ini kan produksi, sebelumnya itu adalah sarana produksi, ya kan? Kemudian di tengahnya ini adalah bagaimana pengelolaan dan sebagainya. Nah di ujung kan tentu adalah produk-produk hilirisasinya yang nanti kaitannya dengan harga. Nah ini yang menjadi persoalan sebenarnya, karena saya punya banyak teman yang berkecimpung dengan kopi, dan kemudian saya juga sedikit banyak juga berkecimpung juga di dalam perkopian ini. Baik. Jadi kalau kita berbicara kopi ini memang banyak sebenarnya lembaga-lembaga yang sudah memberikan edukasi, karena mereka juga butuh kopi yang bagus. Misalnya kayak Nestle kan melakukan pendampingan itu misalnya di Lampung Barat, di Tanggamus itu kan seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah ini bisa secara langsung mensejahterakan petani? Nah ini lain persoalan. Jadi kalau misalnya apa yang saya maksud kesejahteraan ini, kopinya sudah bagus, tetapi kalau harganya tidak mereka petani ini tidak memiliki posisi tawar yang bagus. Ya tentu harga ini kan akan mudah dimainkan. Sama lah kalau kita mendengar misalnya produk pertanian yang lain, misalnya horti, sayur-sayuran, singkong, padi dan sebagainya. Itu kan kalau diserahkan kepada mekanisme pasar, otomatis kelompok yang paling lemah dari sisi permodalan itu dia akan paling dirugikan dalam hal tersebut. Karena kan petani ini kan ketika dia sudah produksi, dia nggak bisa nahan lama-lama kopinya ini, nunggu harga bagus. Iya, karena dia harus jual karena dia nggak punya modal yang cukup. Bahkan mereka ini sudah punya utang harus segera dibayar. Otomatis berapapun harga pada saat dia panen, dia harus jual. Iya kan? Nah ketika dia harus jual, kalau misalnya lagi sedang panen raya, ya pasti harganya murah, iya kan? Mestinya kan karena kopi ini tidak dihasilkan sepanjang tahun, mestinya kalau petani ini misalnya bisa punya posisi tawar yang bagus, ya dia bisa aja atur kopinya itu enggak pas panen dia jual semuanya. Iya kan? Dia bisa tahan, akhirnya dia akan dapat harga yang bagus nanti pada bulan-bulan yang memang tidak sedang musim panen kopi. Ya, misalnya hal-hal seperti itu yang menurut saya yang perlu dilakukan. Ya. Nah, bagaimana melakukan hal tersebut? Ya tentu ada beberapa cara. Jadi sekali lagi, sekolah kopi ini kita patut bersyukur ini menyelesaikan satu persoalan, satu masalah ya. Bagaimana produksi bagus, ya kan? Bagaimana nanam sehingga mutu kopi bagus, kemudian nanti bagaimana nanti mereka produksinya lumayan, misalnya pengolahannya dan sebagainya, mungkin bisa ada jadi ajang promosi dan sebagainya, karena ada pariwisata dan sebagainya, ada
katakanlah pertunjukan-pertunjukan, ajang-ajang yang melibatkan perkopian misalnya kan. Tetapi ini masalah harga seperti apa? Oke, jadi masalah harga ini penting dan sangat penting karena kan tujuan kita ini kan pada akhirnya tolak ukur keberhasilan kita membantu masyarakat itulah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya, betul sekali. Kalau misalnya produksi bagus kemudian nggak sejahtera, ya untuk apa mereka bekerja itu kan? Ya kan? Nah itu saya kira persoalannya. Oke, nah ini kan tapi menariknya sebenarnya kalau berbicara tentang komoditas kopi ya, tidak hanya Lampung kan sebenarnya di Indonesia sendiri banyak provinsi-provinsi yang memang memiliki komoditas kopi sebagai komoditas unggulannya. Nah, kira-kira nih menurut Bang Hantoni apa sih yang mesti dilakukan supaya kopi dari Lampung ini bertahan di pasaran? Ya, jadi begini, kalau kopi dari Lampung itu sudah terkenal ya, artinya berapapun produksi kopi kita pasti habis. Baik. Itu sebenarnya bukan menjadi tantangan lagi kalau menurut saya itu. Tinggal apa namanya tadi, bagaimana pelaku utama itu yang diuntungkan. Karena kan yang diuntungkan sekarang ini kan pedagang. Pedagang ya betul sekali. Udah tangan kesekian. Iya gitu, bukan petani kan itu aja pertanyaannya. Ya kan? Itu saja pertanyaannya. Bahwasanya misalnya kita ingin memajukan daerah, this okay, tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan adalah pemerataan. Maka kadang-kadang kan kita melihat bahwa ini daerahnya maju, tapi begitu kita apa namanya telisik lebih jauh ternyata itu jomplang. Secara keseluruhan maju misalnya gitu kan, tetapi ternyata maju itu hanya sebagian kecil orang. Kalau diukur secara umum dia mewakili yang miskin-miskin itu. Nah sekarang pertanyaan yang kita mau majukan ini kan masyarakat bisa terjadi pemerataan. Ya kalau mau sama persis ya enggak. Nah ini menurut saya yang penting. Nah bagaimana? Nah kalau menurut saya, kalau yang saya alami di lapangan itu ya, pertama solusinya adalah permodalan. Oke, permodalan. Ya, artinya kebanyakan petani kita ketika dia akan menanam apa namanya kopi, memelihara kopinya itu, pemupukan dan sebagainya, itu dia sebenarnya banyak yang sudah dalam posisi ngutang untuk pupuknya segala macam, karena dia kan apa namanya nanam kopi ini kan yang tadi saya katakan musimnya hanya beberapa bulan. Setelah itu dia kan kopi itu dia tinggalkan kan, nganggur lah kebun itu lah maksud saya. Nah sementara kan dia harus makan, ya kan? Nah bagaimana kan berarti kan cara kita itu bagaimana produksi yang 6 bulan ini bisa menghidupi petani 1 tahun. 1 tahun. Ya kan gitu kan? Nah menurut saya ada beberapa cara. Saya punya pengalaman di DPRD ya, di Komisi 2 yang salah satunya adalah membidangi pertanian. Ya di DPRD Provinsi Lampung. Saya ketua Komisi 2 5 tahun. Banyak diskusi sebenarnya yang kita lakukan dan pengamatan kita di lapangan, kemudian kita diskusi dengan para pelaku pertanian itu sendiri ya, kemudian juga para stakeholder yang lain. Sebenarnya kalau untuk rata-rata petani kita itu kalau dia hanya monokultur berat. Monokultur artinya dia hanya menanam satu jenis tanaman. Betul. Sebagai contoh, nah kopi ini kan sebenarnya kalau bekerja dengan kopi ini, dengan kebun kopi ini, kalau menurut teman-teman ya pengamatnya di lapangan itu paling lama 3 bulan. Ya kan dia mupuk, dia ngoret ya segala macam bla bla bla, ya kan habis itu kan ditinggal di kebun. Iya. Nah, ketika dia hanya mengandalkan kehidupannya dari kopi saja, berarti kan dia nunggu ini dong, masa panen. Makanya kadang-kadang itulah belum tua benar dia sudah panen karena sudah terdesak ya biaya hidup sehari-hari gitu kan. Jadi betul. Jadi maksud saya nggak match antara edukasi yang mereka pernah dapatkan. Sebaiknya kita memanen kopi itu setelah matang supaya kualitasnya bagus. Tetapi kan realita kita sudah butuh duit sekarang. Kebutuhan dari para kebutuhan yang sudah sangat mendesak. Nah berarti
ini kan harus diatasi nih. Iya, harus diberikan solusinya ini. Nah, itulah yang saya katakan itu adalah bentuknya permodalan. Nah, saya kira permodalan juga sudah ada juga, tapi ini tidak atau belum optimal. Ya, belum optimal, belum terorganisir. Ya, karena ini kan memang butuh edukasi yang panjang juga terhadap persoalan ini ya, karena kadang-kadang juga kalau kita bantu dalam bentuk uang, kadang-kadang nggak dibelikan pupuk sama dia kan, kadang itu sehari-hari. Nah, jadi maksud saya permodalan di sini ini adalah bukan hanya sekedar untuk kopi, tetapi bagaimana petani kita juga dididik ya untuk bisa memanfaatkan lahan yang mereka miliki itu secara optimal melalui multikultur. Ya, jadi misalnya salah satu alternatifnya itu adalah misalnya nanam pepaya di sela-sela kopi itu, kemudian nanam pisang, kemudian memelihara ternak, ya kan, sehingga minimal sayur-sayuran. Jadi kan menjadi sesuatu yang aneh kalau petani justru cabenya, tomatnya, terongnya dia beli ke pasar. Semestinya sudah bisa lah cukup dengan lahan yang dia miliki, lahan yang ada itu, sehingga sambil dia menunggu panen kopinya, sehari-hari dia bisa hidup. Kalau menurut saya, kalau nggak seperti itu berat. Bagusnya, kalau menurut saya, tanaman tahunan itu diposisikan sebagai bonus tahunan saja. Jangan jadi yang utama, bisa dipatokan. Seperti itu. Jadi maksud saya yang jadi hariannya itu adalah sebenarnya multikultur yang lain, sehingga dia bisa punya tabungan. Karena kita bisa kata, misalnya 1 hektar itu kalau nggak salah bisa sampai, kalau di data di Lampung Barat itu 1,12 hektar, sekitar berapa ton ya 1 hektar itu? Coba nanti saya lihat datanya dulu. Baik. Jadi memang penting sekali para petani ya mendapatkan edukasi, tidak hanya persoalan bagaimana caranya menanam dengan bibit yang baik dan juga memanen di waktu yang tepat, tapi juga bagaimana cara mengedukasi ini dia 1,12 ton, Mbak. Oke, berarti luar biasa. Iya, kan lumayan nih. Per 1 hektar. Per 1 hektar. Ini harga kopi per hari ini mungkin 45.000 ya? Nyampe nggak? Kayaknya nggak nyampe. 40.000. Iya. Kalau dia 40.000 misalnya, itu biasanya itu harga patokannya, biasanya dia nggak dapat 40.000. Kalau harga patokannya itu 40.000, biasanya tergantung nanti mutu kopi. Taruhlah harganya 40.000. 40.000 kita ambil. Berarti kan kalau dia 1 kilo 40.000, ya kan, 10 kilo 400.000, ya kan. Kalau 100 kilo berarti kan 40, ya kalau dia 1.4.000 itu berarti 40 juta kan, ya kan, kan 1.000 kilo kan, ya nggak, ya, 1 ton, iya, 1 ton 40 juta kan. Nah sekarang dia kalau misalnya mengandalkan dari kopi saja, dibagi 12 Mbak, dibagi 12 gitu ya, belum lagi kalau punya tanggungan lain. Ya tadi itu dia harus bayar pupuk, kemudian makanan sehari-hari pasti habis. Saya sering mendengar petani itu, ya begitu jual sudah habis. Nah kalau misalnya dia melakukan pertanian multikultur, ya kan, dia nanam pisang, pepaya, ada ternaknya dan sebagainya, itu yang bisa dimakan sehari-hari. Begitu dia masa panen dapat 40 juta itu, ya itu adalah bagian dari tabungan dia, kan lumayan, bisa digunakan untuk yang lain-lain. Tapi kalau 40 itulah semuanya di situ, terus mau kapan mereka mau sejahtera? Oke, jadi memang salah satu solusinya adalah mengedukasi para petani ya untuk tadi multikultur tadi ya, memanfaatkan lahan. Betul, kemudian permodalan. Permodalan, oke, ada 2 hal ini yang menjadi poin utama ya, Bang Antoni ya. Dan saya sarankan permodalan itu juga tidak dalam bentuk duit, tapi natural. Oke, karena kalau bentuk uang takutnya dialihkan ke yang lain, ya, seperti itu. Nah, bagaimana mengorganisir ini, ya kan? Ya, oleh karena itu penting sebenarnya pelembagaan. Kan di sini kan disebut misalnya koperasi. Cuman kan kita sering nyebut koperasi, cuman kan kita sampai sekarang mana sih koperasi petani itu yang benar-benar bagus ya? Betul sekali. Iya kan? Karena kalau dia dalam bentuk misalnya pelembagaan yang bagus, maka punya posisi tawar yang bagus. Artinya kopi itu bisa ditahan ya di koperasi, kemudian koperasi itu punya posisi tawar karena dia sebuah lembaga petani di situ gitu, nggak jual masing-masing gitu kan dengan pihak pembeli, ya nggak. Tapi kalau petani ini di titel
satu-satu gitu, deketin satu-satu, nggak punya posisi tawar yang tinggi. Iya, dan akhirnya ujung-ujungnya tidak sejahtera itu tadi. Iya, tidak ya, sejahtera itu, gitu nah, kan. Baik, jadi memang tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Antoni, salah satunya adalah mengoptimalkan ya posisi si lembaga ini tadi ya. Iya, nah, betul. Bang, kalau misalkan tadi kan Bang Antoni sempat menyebutkan bahwasannya memang harga kopi ini kan kadang nggak stabil gitu ya. Iya. Terus juga akhirnya petani ini banyak yang kalah lah istilahnya Betul. untuk berbicara tentang harga. Nah, kalau dari Bang Antoni sendiri, menurut Bang Antoni apa sih yang harus dilakukan pemerintah supaya harga kopi ini bisa stabil dan tetap bisa posisinya menguntungkan para petani? Ya, kalau menurut saya, kalau ini mestinya nasional kebijakannya, tapi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah, menurut saya adalah memberdayakan pelembagaannya. Oke. Jadi maksud saya gini, misalnya kita bentuk koperasi petani, ya dimodali aja sama pemerintah daerah. gitu kan. Selain modal dari petani, mereka yang nyetor kopi gitu. Kalau dia sekelas BUMDes nggak kuat, mestinya menurut saya BUMD. Tapi BUMD ini bekerjasama dengan BUMDes pada tingkat desa, gitu loh. Jadi misalnya daripada misalnya, ya mohon maaf, pemerintah daerah ini kan store ke Bank Lampung misalnya, atau store ke membangun apa gitu, sekian puluh miliar. Menurut saya oke lah. Tapi mengapa tidak mereka misalnya benar-benar serius, kalau memang benar-benar ingin bantu masyarakat, kita bikinlah, kita masih kasih modal misalnya 20 miliar sehingga 50 tahun kita target 100 miliar. Sudah sangat kuat itu ya. BUMD itu ya, nanti bekerjasama dengan BUMDes sehingga nanti apalagi kalau BUMD-nya bisa melakukan ekspor langsung, lebih bagus lagi. Jadi selain menguntungkan untuk pemerintah kabupatennya, juga menguntungkan untuk petani. Artinya kalau yang mengekspor, yang membeli kopi itu adalah BUMD, dia bisa berbagi margin dengan petani, gitu loh. Kan toh juga kan memang ini rakyatnya sendiri. Tapi kalau kita serahkan kepada pedagang-pedagang secara bebas, itu kan nggak ada istilah berbagi margin. Iya. Itu terserah kamu aja. Terserah. Iya. Misalnya katakanlah, misalnya marginnya, misalnya BUMD ini dia sudah tahu kalau misalnya dia ekspor marginnya misalnya 3.000 atau 5.000 bersihnya per kilogram. Per kilogramnya. Dia bisa kan kasihkan ke petaninya misalnya 1.000 atau 2.000 marginnya kan, ya enggak? Gitu kan. Kemudian nanti dia pengumpul di BUMDesnya berapa. Ya walaupun nggak persis harus seperti itu, nanti dikiranya kita negara sosialis ya gitu. Tapi kalau itu diserahkan kepada perdagangan bebas, ya pasti yang paling lemah petani, pasti dia yang paling menderita. Iya, betul sekali, karena harganya ya semau-maunya jadinya ya, seperti itu. Iya, kalau saya jadi kepala daerah Lampung Barat, Tenggamus, menurut saya kalau mau benar membantu petani, itu salah satu caranya. Iya, bikin aja BUMD. Ya oke lah, nggak harus 50 miliar langsung. Misal per tahun kita sisihkan 20 miliar. Saya pikir tuh nyata ininya, dampaknya. Ya tapi ya harus dikelola dengan bagus. Kan persoalan kita ini kan sebenarnya kadang-kadang ilmunya banyak gitu, tapi prakteknya pas pelaksanaannya itu tadi memang ya, pengawasan itu penting sekali. Betul. Ya kalau misalnya BUMD itu menjadi bancakan para pensiunan gitu kan, ya repot. Inilah yang terjadi. Berarti penting juga nih kalau misalkan itu adanya pengawasan ya. Betul. Kalau saya ini kepala daerah, insya Allah, kan saya janji bisa dicatat. Untuk daerah-daerah yang punya komoditi yang sudah jelas seperti unggulan itu, ya, komoditi unggulan. Kita tata niaga, kita kelola, kita tata niaganya. Selain bicara masalah produksi, masalah produksi kita bantu, kita edukasi, tapi tata niaganya ini perlu juga dibantu. Kalau nggak dibantu ya tidak akan ada dampak apa-apa, ya nggak signifikan lah. Saya kira itu salah satu caranya. Baik, jadi BUMD ini bisa dikatakan sebagai salah satu cara ataupun solusinya tadi ya, dari berbagai solusi yang sudah disebutkan oleh Bang Antoni. Nah Bang, sebenarnya kalau misalkan sejauh ini selain dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mengoptimalkan hasil produksi pertanian ataupun perkebunan di Lampung, sebenarnya perlu nggak sih atau penting nggak sih pihak swasta juga ikut terlibat nih dalam hal ini? Dan seperti apa bentuknya kalau boleh tahu Bang? Saya kira itu sangat bagus kalau kita bisa bekerjasama dengan swasta. Ya kan, artinya selama ini kan memang yang dikeluhkan oleh pihak swasta, ya ada benarnya juga. Ini negara ini membuat regulasi. Baik. Tetapi dalam mengerjakan satu dia bersaing dengan swasta.
Bisa Tidak dipahami? berkolaborasi. Iya, gitu. Malah berkompetisi. Iya, berkompetisi. Dia yang bikin regulasi, kemudian dia berkompetisi, pasti dia yang menang lah. Kayak misalnya gitu, ngerjakan jalan tol, gitu kan, ngapa, gitu kan. Nah, saya kira itu bisa juga. Nah, yang penting apa namanya, peran swasta ini harus ada ini dong, good agreement-nya lah. Gitu lah. Good agreement-nya dalam pengertian, ya oke kalau kita sama-sama membantu, sampean kira-kira keluarnya berapa, untungnya berapa. Ya walaupun kita juga nggak perlu juga harus mengatur untungnya berapa, tapi harus ada keadilan, iyalah ada kesepakatan lah di situ. Saya kira bisa. Misalnya swasta-swasta ini, para eksportir itu dan sebagainya, mereka juga harus peduli dengan keberadaan petani ini. Ya kalau sebenarnya swasta-swasta ini punya watak yang demikian, sebenarnya pemerintah sudah agak enak, maka tinggal pemerintah bicara regulasi dan pengawasan. Tapi kalau swastanya nggak mau kayak gitu, ya pemerintah yang turun tangan, ngebantu langsung melalui BOMD tadi itu saya katakan. Tapi kalau swastanya bisa diajak kolaborasi. Iya, sekarang ini kan eksportir kan kadang-kadang nggak turun ke ini, nggak membantu secara langsung, dia udah nunggu di ujung aja. Tapi modal paling gede. Iya nggak? Iya. Kalau dia lagi nggak butuh kopi, dia bilang saya nggak mau beli kopi, gitu kan? Saya nggak beli katanya. Wah, petani kasihan gitu kan? Kemana-mana ngejajain kopinya. Ada loh yang kayak gitu loh. Iya. Ya gitu seperti itu. Tapi begitu dia butuh, begitu banyak dia buka sebanyak-banyaknya, harga murah dan seterusnya. Nah, saya kira swasta ini bisa masuk dalam yang saya katakan tadi, bisa masuk di dalam permodalan, bisa masuk di dalam edukasi. Ini ya cara kerjasamanya gitu. Tapi tentu adalah tata niaga, gitu loh. Lah kan sebenarnya kan kalau diserahkan kepada perdagangan bebas, ya siapa yang bisa ngatur nafsu manusia? Iya, betul sekali. Justru itulah keberadaan pemerintah itu mengatur hal-hal yang seperti itu supaya tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar. Bisa menjadi penengah. Iya, betul, itu sebenarnya keberadaan pemerintah. Kalau misalnya semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, ya untuk berabe. Iya, berabe. Pasti pihak yang paling lemah, iya, betul itu sekali, pasti akan kalah. Udah pasti itu. Nah, misalkan nih Bang Hantoni ya, di 2024 akhirnya Bang Hantoni ini terpilih nih Bang. Ya. Apakah Bang Hantoni memiliki program khusus yang ingin dikembangkan khususnya di Provinsi Lampung ini di bidang pertanian dan juga perkebunan? Ya, saya kira ini nyambung ya dengan jargon saya Lampung Bangkit ya, dan sudah saya jelaskan sangat panjang ya. Saya tidak menafikan bahwa kita ada kemajuan-kemajuan, tapi menurut saya seharusnya berdasarkan potensi yang kita miliki ini, kemajuan bisa jauh lebih bagus, jauh lebih lompatan kita bisa jauh lebih tinggi, lebih tinggi ya, dan lebih jauh ke depan sebenarnya. Nah, kalau saya sebagai diamanahkan sebagai wakil rakyat, wabil khusus di Dapil 1, saya melihat beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, ini syukur-syukur kalau saya akan bergabung dengan partai saya taruh saya di Komisi Pertanian, gitu kan. Ya, karena saya memang latar belakang pertanian. Iya. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan sekarang ini, misalnya bagi-bagi saprodi gitu kan, sarana produksi, alat pertanian, saya kira ya oke lah. Tapi lama-lama kan jenuh juga, mau ditaruh di mana lagi gitu kan. Karena menurut saya persoalan kita setelah bicara produksi dan bicara masalah harga, bicara masalah mutu, gitu kan. Jadi kalau kita hanya sarana produksinya saja yang kita bantu, ya hanya sampai kepada dia produksi bagus. Tapi setelah produksi bagus bagaimana? Padahal masih banyak tahapan yang lain. Tahapan berikut, misalnya kalau kita tadi punya kelembagaan yang bagus. Bisa aja koperasi kita yang langsung bikin kopinya. Jadi kita nggak jual biji kopi, tapi langsung kopi. Iya, langsung kopinya. Betul sekali. Gitu kan, itu kan akan lebih mahal. Iya. Harga jualnya akan lebih mahal, lebih bagus. Gitu kan. Dan ini disatukan aja nanti standar mutunya seperti apa. Gitu kan. Sekarang ini kan jalan nih masing-masing kecil-kecil. Tapi menurut saya, coba kita tanya tuh yang dagang kopi yang kecil-kecil, berapa untungnya? Yang gede-gede, pedagang gede itulah. Iya, kan gitu kan. Nah, ini kalau kita punya lembaga tadi itu ya, BUMDes-nya, lari ke BUMD dan sebagainya, diedukasi bagaimana setelah produksi bagus gitu kan, pengolahannya seperti apa.
saya kira itu untungnya nanti akan lebih besar. Oke, jadi semua pihak bisa mendapatkan keuntungan, Iya. tidak hanya beberapa pihak saja. Iya, jadi kalau tadi itu kalau ditanya, ya mungkin saya akan meneruskan level berikutnya. Oke, Bukan naik hanya level ya? Iya, bukan hanya sekedar produksi, tapi tentu saya akan concern bagaimana membantu petani melalui permodalan dan pelembagaan yang bagus, sehingga mereka punya posisi tawar yang bagus. Oke. Ya, kemudian tentu tata niaganya bisa nggak kita perjuangkan. Baik. Saya kira kalau dia kelembagaan atau bahasa gampangnya petani ini bersatu melalui kelembagaan tadi koperasi atau BUMD dan sebagainya, maka sebenarnya otomatis posisi tawar mereka terhadap harga juga akan tinggi. Oke. Karena mereka bisa nahan barang. Otomatis juga para petani ini bisa semakin sejahtera. Sejahtera itu ada itu harapan kita di sana. Selama dia tidak bisa nahan barang, gitu kan, maka harga pasti akan dikendalikan oleh pasar. Oke. Iya, saya kira seperti itu. Nah, luar biasa sekali nih Tribuners ya, podcast kita kali ini. Mungkin untuk menutup perjumpaan di Mata Lokal ini, kita bisa mendengarkan closing statement yang akan diberikan oleh Bang Antoni mungkin untuk masyarakat Lampung, apa yang ingin Bang Antoni sampaikan nih? Ya, sekarang ini kan memang sebagai insan yang berada dalam sebuah negara, kita tidak boleh lepas ya dari sistem yang ada dalam negara kita, yang harus kita akui, harus kita pahami gitu kan, bahwa ada yang namanya pemerintah, ada yang namanya DPR, yang mereka inilah yang sebenarnya harapan ini ya kita berikan gitu kan untuk menciptakan yang namanya kesejahteraan. Kalau diserahkan kepada masing-masing ya kan, burung aja nggak sekolah aja bisa makan gitu kan, tapi justru itulah fungsinya. Nah, oleh karena itu saya kira masyarakat ke depan ini sudah harus mulai melihat siapa kira-kira wakil mereka yang mereka pandang bisa amanah, kemudian bisa punya komitmen dan memiliki pemahaman yang bagus terhadap kondisi masyarakat. Saya kira ke depan seperti itu, supaya kita ada perbaikan-perbaikan. Lantas misalnya kadang-kadang kita sering mendengar, nanti dia lupa dan sebagainya. Saya kira enggak semuanya. Ya kan? Karena begini nih Mbak, rumus dalam kehidupan kita ini ya, ini rumusnya itu adalah rumus dominasi namanya. Kalau kebaikan itu mendominasi di suatu tempat, maka insya Allah dia akan menjadi bagus, akan menjadi baik gitu. Dia insya Allah akan menjadi bahagia, akan menjadi lebih sejahtera. Itu rumus dominasi. Contoh, dalam diri seseorang individu, kalau sifat baiknya, karakter baiknya itu lebih dominan daripada buruknya, maka itu yang terlihat. Iya gitu kan, pasti orang itu akan berhasil sukses. Baik. Ya nggak ada lah orang yang sempurna, pasti ada buruk-buruk. Tapi kalau kebaikan itu yang mendominasi, dominan. Tapi kalau buruk yang dominan, pasti orang itu akan nggak sukses apapun. Nanti akan, kalau kelihatan sekarang sukses, pasti nanti dia akan terpuruk. Nah begitu juga dalam sebuah masyarakat. Kalau orang-orang baik yang mendominasi sebuah lembaga misalnya itu, maka insya Allah lembaga itu akan bagus, dia akan besar manfaatnya. Saya kira sudah saatnya seperti itu. Nah kalau kita bicara mohon maaf, transaksional, seberapa sih yang kita dapat itu? Cuman kan ke masyarakat sering bilang, itu kan belum tentu. Yang penting gua dapat dulu sekarang. Itu tadi para iya. Kalau mau berhasil nggak boleh kita berpikir pendek, Mbak. Iya, kita harus pikir jangka panjang 5 tahun ke depan ketika kita dipimpin ya. Nggak ada keberhasilan yang instan, gitu kan. Nah ini Tribuners, ada petuah bisa dikatakan seperti itu nih ya dari Bang Antoni, bahwasannya memang intinya Tribuners, kalau misalkan kita menginginkan Provinsi Lampung ini menjadi provinsi yang lebih baik lagi, jangan asal pilih nanti di pemilu 2024 ya Bang. Pilihlah pemimpin yang menurut Tribuners ini memang baik dan cocok untuk menjadi pemimpin ke depannya. Nah Bang Antoni, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini, luar biasa dengan tema yang tentunya ini sangat menarik sekali ya untuk dibahas. Dan terima kasih, sukses selalu Bang Antoni. Amin. Sukses juga di pemilu 2024 ya. Sama-sama sukses Mbak juga sukses, teman-teman Tribun juga sukses. Dan Tribuners, mungkin itu saja perbincangan Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Memilih di podcast Tribun Lampung.